Maka kembali lagi bersama kami di Liga Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ALI atau Antara Logistik Indonesia Tbk. Nah, di sini kita akan lihat apa yang bisa kami temukan ya. Ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024. Ini kalau saat ini perusahaan ini pun baru IPO ya, baru IPO awal tahun 2024. Kita lihat di sini ini ada jabatannya dari direktur utama yaitu Faisal Muhammad Nur. Kemudian ada direktur keuangan yaitu Faisal Paker. Nama kata mereka ada di Bakri Tower ya, Jan Harasuna Said, Komplek Rasuna Epicentrum di Jakarta Selatan. Kita lihat di sini ada disebutkan juga untuk amat rumah mereka. Ini ada yang di Jan Harasuna Said juga. Untuk laporan keuangan kali ini yaitu dia nilai ribuan tapi bentuknya itu dia rupiah. Kita lihat dulu nikah dan setara kasnya. Dia meningkat dari 1 miliaran sekarang menjadi 41 miliaran. Ini cukup wajar. Piutang usaha pihak ketiga dari 39 menjadi 59 miliaran. Ini pihak berhasil dari 195 miliaran menjadi 436 miliaran. Ini cukup lucu ya nih ya. Banyak mereka baru IPO, lalu pihak berhasil ini meningkat cukup besar, tapi gak tahu juga ya karena mereka IPO itu awal tahun. Kita belum tahu ini sebenarnya perubahannya dari mereka pak. Kita lihat pokoknya kuartal pertama persediaan oke, dia meningkat paling 400 miliaran. Untuk total aset lancarnya dari 244 miliaran sekarang menjadi 500 miliaran. Nah, yang tadi yang enggak kami pikirkan itu yang pihak berhasil yang piutangnya kok bisa yang meningkat ratusan miliaran ya. Itu cukup apa juga ya. Kita lihat dulu ini total asetnya di mana dari 1,9 triliunan sekarang menjadi 2,4 triliunan. Nah, ini mengalami peningkatan. Ini berarti dia semua IPO pun asetnya udah cukup besar ya. Liabilitas jangka pendek, utang usaha pihak ketiga, ini ada utang pajak, utang lain-lain. Ini utang usaha yang pihak ketiga dia meningkat, yang pihak berhasil malah menurun. Nah, tadi yang piutang yang pihak berhasil malah meningkat ya. Nah, itu udah tahu-tahu sendiri lah ya. Untuk total hutangnya dari 1,2 triliunan sekarang ya 700 miliaran. Nah, ini kayaknya dia mengalami penurunan, nih masih oke sih. Kalau untuk yang hutangnya mengalami penurunan, kita lihat lagi yang liabilitasnya. Ini kita lihat lagi yang ekuitasnya dari 600 miliaran sekarang menjadi 1,6 triliunan. Nah, ini berarti peningkatan cukup banyak ya. Berarti dari dulu kalau kita lihat benar-benar, berarti dia asetnya ini dia cuma ratusan masih ekuitasnya itu cuma ratusan miliaran ya. Ratusan miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Pendapatan berkurang. Nah, seperti yang kita ketahui, kami sudah pernah bilang kebanyakan perusahaan yang baru IPO setelah dia IPO pendapatan malah berkurang. Nah, itu udah tahu-tahu sendiri ya. Laba usaha kita lihat, nah ini meningkat. Mengapa bisa meningkat? Karena bebannya itu dia berkurang. Apalagi di sini kalau kita lihat yang beban keuangannya. Beban keuangan dari 142 miliaran sekarang menjadi 70 miliaran. Dia udah berkurang kurang lebih sekitar 60 hingga 70 miliaran. Gimana labanya itu bisa menjadi tinggi? Kita lihat ini laba netonya, ini laba yang real ya, ini yang neto dari 100 miliaran menjadi 200 miliaran. Ini yang kepada entitas induk sama ya 200 miliaran. Mengapa bisa meningkat? Karena yang tadi yang kita lihat walaupun penjualan menurun, beban keuangannya itu menurun cukup drastis. Arus kas dari aktivitas operasional, ini pembayaran kepada pemasok. Nah, dia meningkat juga, masih oke. Persediaan meningkat, pembayaran kepada pemasok meningkat. Ini kita lihat ya. Ini dia manajemennya gak berubah karena pun mereka baru IPO sih yang awal tahun. Nah, ini manajemennya gak ada perubahan ya kalau kita lihat di sini. Ini kita skip.
Nah, ini ada kasnya ya, kas yang di bank. Kita lihat di sini kas yang di bank dia meningkat cukup banyak karena memang baru IPO, baru dapat modal. Kebanyakan kasnya itu memang meningkat. Nah, ini mereka ada Bank Mandiri sekitar 2 miliaran. Kemudian ada Indonesia Exim Bank. Nah, tahu gak Indonesia Exim Bank itu apa? Dia ibaratnya hanya istilah kayak dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya dia kayak lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, LPI ya. Jadi dia ada istilahnya juga. Nah, itu ibaratnya itulah. Jadi sudah tahu jadi Indonesia Exim Bank itu apa. Tapi kebanyakan kalau kita lihat beberapa perusahaan lebih banyak pakai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ya. Ini piutang usaha, kita lihat ini pihak ketiga. Nah, pihak ketiga hanya sekitar 60 miliaran. Untuk yang pengisian kerugiannya hanya sekitar 200-an jutaan. Jadi ini masih dia meningkat ya dari 39 miliaran ya 60. Dan kita lihat yang pihak Brazil seperti yang tadi ya, dia meningkat cukup besar. Bahkan kepala pihak Brazil saja pengisian kerugiannya mencapai 3 miliaran. Pengisian kerugian penurunan nilai sebesar 3 miliaran. Nah, pada awalnya itu hanya sekitar 1,7 miliaran, sekarang menjadi 3 miliaran. Nah, tahu-tahu sendiri itu. Bahkan untuk yang jatuh temponya dia sampai 3 hingga 6 bulan. Nah, itu pun jualnya meningkat pesat dari 20 miliaran menjadi 88 miliaran. Kok bisa ya kayak gitu ya? Nah, awalnya kayak sebelum IPO dia piutangnya gak gitu apa. Sekarang meningkat cukup besar pula ya kan? Apalagi penjualannya sudah menurun ya, penjualannya menurun. Ini persediaan kita lihat dari 1,5 triliunan menjadi 2 triliunan. Ini bukan triliunan ya, salah. Asalnya aja baru 1 triliunan gitu ya, bukan mungkin triliunan. Ini miliaran ya. Nah, jadi dia miliaran, 100 miliaran menjadi 200 miliaran. Ini kemudian kita lihat di sini. Kita skip. Ini kita lihat dulu. Ini deposito. Nah, mereka kemarin nggak ada tahu deposito. Sekarang mereka ada tahu deposito sebesar 29 miliaran di Bank BRI ya. Di Bank BRI. Jadi itu pun menambah keuntungan sehingga beban keuangannya itu bisa berkurang. Ini aset tetapnya bisa di sini. Ini kita lihat ini utang usahanya ya. Ini utang usahanya dari 93 miliaran menjadi 90 miliaran. Ini sebenarnya perusahaannya ini kayaknya yang itu cuma pihak Brazil ya. Yang agak susahnya itu ini pihak Brazil aja. Nah, ini kita lihat. Sekarang kita bisa lihat sebuah perusahaan itu bagus atau enggak lihat dari utangnya. Ini lebih dari 1 tahun bahkan mencapai 26 miliaran. Nah, dari 14 miliaran sekarang menjadi 26 miliaran, dia meningkat cukup besar. Kok bisa ya kayak gitu? Padahal mereka kan baru IPO, atau mau bayar langsung atau gimana. Memang terkadang utang usaha itu bisa disebabkan misalnya macet disebabkan karena dokumen kurang lengkap dan lain-lain. Tapi itu biasanya nggak sampai gitu lama ya. Dan itu pun nggak selalu terjadi. Jadi ini kita perlu ketahui juga, kita pelajari bersama di sini. Ini ada utang lain-lain. Utang lain-lain kepada kas negara. Nah, kok ada ya kas negara di sini? Baru kali ini kita lihat laporan keuangan dari sebuah perusahaan publik ada disebutkan kas negara. Maksudnya itu kan yang BUMN ya, BUMN mungkin ada tapi pun nggak pernah dengar sih. Ini perusahaan apa? Ini ada pula ya. Pinjaman jangka panjang. Kita lihat dulu. Ini ada disebutkan kas negara itu utang pajak atas STP yang diterima perusahaan. Nah, berarti itu kas negara itu utang pajaknya atas STP-nya. Dan seluruh utang lain-lain tidak dikenakan bunga.
Nah, berarti dia agak terkena bunga untuk utang pajak atas STP-nya itu. Berarti memang pajak itu ya. Ini pinjaman jangka panjang ada kepada OCP Asia Singapura PT Ltd Limited, PT Limited ya. PT Ltd. Ini kita skip. Ini kita lihat ya, ini struktur pemegang sahamnya. Apakah ada yang berubah? Tapi saya berubah ya, karena awalnya kan gak ada masyarakat, sekarang ada masyarakat. Nah, ini memang mengalami perubahan ini ya. Tadi memang mengalami perubahan. Ini pendapatannya kita lihat. Pendapatan pihak ketiga Tongkang Batubara dan Muatan Apung. Nah, Tongkang Batubara dia meningkat, Batu Apung dia Muatan Apung dia meningkat dari 87 miliaran sekarang menjadi 151 miliaran. Pihak berasi, ini pihak berasi kunjungan lebih banyak daripada pihak ketiga ya. Nah, berarti sudah diketahui ini pihak berasi bahkan berkurang penjualannya dari 600 miliaran menjadi 500 miliaran. Itulah yang kami kurang suka jika ada penjualan dari pihak berelasi. Dia berkurang, bertambah kita gak ada yang tahu. Itu pun dia tuh siapa, kita gak ada yang tahu ya. Kemudian selain itu kita lihat di sini, berarti dia piutangnya itu dia besar. Piutangnya itu besar ataupun utangnya itu besar itu karena mereka berhubungan dengan pihak berelasi juga. Tapi saya nggak bisa dibilang kayak gitu ya. Gimana ya, penjual melalui pihak berelasi itu kalau terlalu banyak kami kurang suka sih. Kami lebih suka yang pihak ketiga lebih banyak. Pokoknya itu saja intinya. Tapi tergantung pendapat masing-masing. Ini beberapa usaha kita lihat gaji dan tunjangan lainnya. Nah, ini dia meningkat cukup besar nih. Ini meningkat cukup besar ya. CSR oke, itu kayak kewajiban gitu. 3,3 miliaran menjadi, pokoknya dia benar sedikit lah, benar sekitar puluhan jutaan. Saya CSR itu kan dari apa ya, dari masyarakat juga ya. Piutang usaha ini kita skip. Maka itu saya kami, sekian, terima kasih, saya investasi.